warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Nur Hidayati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Perkenalkan pula fasilitator hebat saya, Ibu Iriani MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Uza Solihat SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Erli. Ya, gimana? Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Erli, sehat? Alhamdulillah Bapak berkah. Alhamdulillah. Semua. Bapak mohon maaf nih mengganggu waktunya. Iya. Saya yakin ini di sela-sela kesibukan Bapak nih masih mau melayani kami Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak. Begini Pak, izin menyampaikan, saya kan saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Pak, dan saat ini sudah masuk ke modul 3.1. Kami sedang belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena itu saya ingin belajar banyak dari Bapak nih yang sangat luar biasa, yang sudah membuktikan kehebatannya sebagai pimpinan kami, begitu Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak, izinnya Pak. Saya yakin dalam menjalankan tugas Bapak sebagai seorang kepala sekolah, Bapak pernah mengalami mungkin apa yang disebut dengan dilema etika. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah Bapak untuk mengatasi hal tersebut, kemudian apa rencana Bapak untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik, begitu Pak. Baik ya. Ini pertanyaan yang memang lumayan sulit dijawab, tapi sebenarnya ini sudah biasa Bapak hadapi. Jadi permasalahan ini sering Bapak hadapi itu terutama pada saat kenaikan kelas, kelulusan, atau mungkin di tengah perjalanan. Nah, jadi situasi seperti ini tidak bisa Bapak putuskan serta-merta. Jadi benar-benar Bapak harus berhati-hati. Apalagi kalau ada kaitannya dengan hukum, ya Bapak harus bisa cari gimana untuk mengadvokasinya. Karena apa? Karena ketika Bapak memutuskan, imbasnya itu bisa sangat berat buat yang mendapatkan keputusan itu, apa anak terutama. Sementara buat Bapak, anak itu segalanya. Bapak ada di sini ya buat anak, buat siswa. Kita sepakat, saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru itu adalah customer service. Kita adalah pelayan buat mereka. Makanya ketika suatu saat Bapak menghadapi situasi ini, misalnya ada seorang anak ya yang dia tidak bisa lulus nih, ini mah mau lulus. Nah, alasannya apa? Katanya ada beberapa nilai yang jatuh gitu di bawah KKM. Dan satu lagi katanya dia itu terlibat kasus geng motor. Sementara di aturannya bahwa ketika ada kasus yang berat seperti itu, dan dia sudah mengumpulkan pelanggaran untuk poin pelanggaran cukup banyak, ini ya berakibat dia ditahan kelulusannya atau bisa tidak lulus. Nah, untuk situasi seperti ini ya Bapak melihat masa depan anak itu, mereka tinggal satu langkah lagi. Maka ketika melihat tentang kasusnya apakah dia itu terlibat atau tidak di geng motor, nah Bapak akan telusuri dulu sebenarnya dia ini ya orang tuanya dicek, rumahnya dicek, begitu ya, kesehariannya dicek. Benar-benar Bapak akan cek datanya, teman terdekatnya, kemudian wali kelas atau guru BK atau wakasek sudah ada home visit atau belum selama ini. Karena apa? Kalaupun dia salah, itu jadi dilakukan, maka yang salah sekolah. Gak bisa dong Bapak gak adil. Nah, sudah seperti itu harus Bapak pastikan bahwa adanya adil atau perlakuan yang seharusnya terhadap anak itu. Nah, ya sisi lain ketika bicara nilai, nah ini yang menjadi PR. Kadang-kala guru merasa benar dengan keputusannya memberikan nilai kepada anak. Kadang dia hanya sepihak melihat anak, dengar nih tidak bagus nih, nakal. Maka dia kadang subjektif memberikan nilai. Padahal tidak boleh dong. Itu harus objektif memberikan nilai.
Nah, bagaimanapun anak itu bisa tidak bisa, itu bukan itu yang dilihat. Tapi kalau memang anak ini punya keinginan keras, punya keinginan bahwa dia ingin kuliah atau kemudian ingin kerja atau apapun itu, harus kita perhatikan. Jangan menjudge dia tentang tugas dan sebagainya. Kemudian Bapak akan melihat juga rekam jejak dari guru yang bersangkutan. Apakah guru itu sudah memberikan proses pembelajaran yang selayaknya diberikan. Jadi apakah dia ketika nilainya kurang di perjalanannya sudah memberikan remedial teaching atau remedial test. Nah, apakah itu dilakukan atau tidak? Kemudian ketika memberikan nilai juga, apakah dia punya sih data-data ulangannya atau data-data nilainya, atau jangan-jangan data nilainya itu tidak ada. Nah, ini kan berat. Makanya di situasi itu Bapak harus selalu berhati-hati, benar-benar cek and recheck, jangan sampai keputusan itu merugikan anak. Anak adalah segalanya. Anak adalah nyawanya sekolah ini, ya nyawanya kita semua. Karena tidak ada anak, tidak ada sekolah ini, dan tidak ada kita. Ya, Insya Allah semua keputusan itu ketika berhadapan dengan dilema etika, maka Bapak benar-benar akan semua langkah Bapak lakukan untuk untuk memastikan keputusan yang tepat untuk anak tersebut. Dan Bapak kalau harus memilih, Bapak akan terus fokus ke keputusan yang menguntungkan anak, yang memberi ruang dan waktu dia untuk meraih masa depannya. Ya, meskipun ya Bapak harus berkompromi atau diskusi lebih panjang dengan Bapak Ibu guru yang terkait. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sudah memberi kesempatan di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat luar biasa. Masih mau menerima kami nih Pak. Enggak mengganggu, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Begini Bapak, perkenalkan saya Erli. Saya saat ini sebagai calon guru penggerak di Kota Tasikmalaya. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6. Iya, betul. Kami saat ini sedang mempelajari Modo 3.1 tentang pengambilan kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, selain kami mempelajari dari modul, tentu kami ingin belajar secara langsung dari Bapak yang sudah tentu sangat banyak sekali pengalamannya secara praktik ya. Ibu juga mungkin ada pertanyaan jawabannya barangkali. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Bapak. Iya. Yang bisa saya bantu insya Allah mungkin ya. Saya bantu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Baik Bapak, saya yakin selama Bapak memimpin sekolah ini, barangkali pernah menghadapi begitu ya kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi hal seperti ini, Pak? Ya, selama saya diberi amanah ya sebagai kepala sekolah, tentunya hal ini yang pernah, mungkin bukan hanya pernah, mungkin berkali-kali mengalami sering ya Pak ya dihadapi yang sifatnya dilematis gitu. Iya, betul. Manakala kita harus mengambil satu kebijakan, sebuah keputusan yang satu sisi ini harus dimenangkan, di sisi yang lain harus kita menangkan juga. Artinya dua-duanya memiliki dua nilai yang sama-sama berat untuk diputuskan begitu, diambil kebijakannya begitu. Iya, betul. Nah, ketika menghadapi hal yang dilematis seperti itu Pak, yang dua-duanya tadi menurut Bapak sama-sama penting, sama-sama nilainya memiliki nilai yang sama penting. Bagaimana nih, apakah dalam pengambilan keputusan itu apakah ada langkah-langkah tertentu Pak yang Bapak lakukan? Ya, tentu dalam hal ini sekalipun barangkali saya sebagai top manajer di sebuah lingkungan pendidikan, katakanlah di satuan pendidikan, tentu tidak serta-merta semuanya harus diputuskan secara langsung sebagai top manajer begitu kan, atau kepala sekolah.
Tentu dalam hal ini saya harus mengawal dan mendengar dari para pihak yang memiliki apa istilahnya atau mengetahui lah kaitan dengan permasalahan yang sesungguhnya begitu. Mulai dari pembantu saya begitu kan, dalam hal ini Wakasek, Wakil Kepala Sekolah, khususnya kurikulum dan juga kesiswaan, dan juga tentu Wakasek yang lainnya begitu, yang membantu, termasuk juga para pihak yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita tanggapi dan dengarkan dari sisi argumen ataupun masukan-masukannya begitu, yaitu wali kelas begitu, wali kelas. Dan karena kita ini boarding, tentu kita juga harus mendengar apa pembimbing ya, pembimbing siswa. Ada pembimbing ya Pak ya, ada pembimbing siswa yang ada di lingkungan asrama begitu. Sehingga nanti antara Wakasek, antara wali kelas dan juga pembimbing itu sinkron begitu. Minimal dari sisi informasinya kita bisa menangkap begitu. Mana yang harus kita istilahnya ambil ini, yang lebih kuat dari sisi argumentatifnya gitu. Begitu iya. Nah Bapak luar biasa nih. Jadi ada langkah-langkah ya Bapak mendengarkan dulu dari berbagai pihak ya Pak sebelum tahap awal ya, sebelum mengambil keputusan. Nah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu Pak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus yang dilematis seperti itu Pak? Ya, yang kita anggap efektif ya selain tadi tahap pertama kita mendengarkan terlebih dahulu ya. Bisa dikatakan mungkin akar permasalahan begitu yang timbul penyebabnya apa begitu kan, dari mana begitu kan, kemudian pemicunya seperti apa begitu. Nah, langkah yang efektif ya tentu kita harus mendengarkan alasan-alasan yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak begitu. Artinya kalau ini kaitan dengan siswa dan orang tua dan juga sisi lainnya lembaga, yaitu dalam hal ini sekolah, tentu harus kita ambil dari sisi kemaslahatan untuk kedua belah pihak begitu. Sekalipun ya putusan itu mungkin oleh pihak sekolah dianggap berat begitu untuk diputuskan begitu. Karena yang namanya kebijakan kan sesuatu yang melenceng dari yang namanya putusan begitu. Sesuatu yang sudah diputuskan bersama, ketika naik menjadi satu permasalahan yang dihadapkan kedua sisi yang itu perlu diperjuangkan, maka muncullah kebijakan gitu. Makalah kebijakan itu yang paling tidak mengurangi resistensi ataupun kemadorotan untuk kedua belah pihak begitu. Betul Pak. Nah Bapak ketika menghadapi hal seperti ini tentu banyak tantangan ya Pak. Tentu banyak tantangan ya. Ketika Bapak harus mengambil keputusan yang dilematis begitu, yang tadi Bapak sampaikan di dua sisinya ada nilai-nilai kebajikan begitu. Nah, tantangan seperti apa Pak yang pernah Bapak hadapi barangkali bisa share kepada kami? Yang pernah saya alami khususnya dalam priorisasi yang diamanatkan kepada saya sebagai kepala sekolah di SMA Pesantren Amanah Muhammadiyah ini, yaitu kaitan dengan permasalahan, salah satu contohnya Bu ya. Boleh Pak. Lebih dengan, praktis gitu ya Pak. Kalau satu contohnya mungkin dengan adanya pelanggaran siswa. Pelanggaran siswa baik yang selama KBM ya, proses KBM dari pukul 7 sampai dengan siang begitu. Ataupun yang di luar KBM, karena kita boarding begitu kan, maka pernah terjadi begitu sesuatu yang sifatnya pelanggaran yang cukup berat begitu. Karena kita di lingkungan di boarding begitu kan, komitmen ada tahapan-tahapan step-step gitu ya, untuk bisa mengembalikan kepada orang tua dalam proses pendidikan berikutnya. Manakala siswa itu melakukan pelanggaran yang kategori berat gitu. Nah itu yang kita kadang dilematis begitu. Satu sisi anak itu memang harus tetap belajar dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam lagi kalau sampai pagi lagi. Artinya 24 jam mereka hidup di lingkungan yang sama begitu. Yang memisahkan hanya kegiatan klasikal dan non klasikal saja begitu.
Nah, ini contoh kegiatan pelanggaran yang berat itu yang menyangkut kepada moral begitu kan. Moral begitu kan. Seperti halnya kholwat dengan lawan jenis begitu kan. Ini kan sesuatu yang sangat tidak sesuai aturan gitu, ya kan. Betul. Selain dari sisi norma norma yang umum begitu kan. Dari norma keagamaan juga kan sudah melanggar gitu. Iya betul Pak. Iya. Nah, dan tentu tahapan-tahapan itu kita tidak serta-merta mengembalikan begitu kan. Kita ada tahapan pertama dengan memanggil anak, memberi nasihat begitu kan. Kemudian tahap kedua mengumpulkan kepada para pihak yang seharusnya menangani secara langsung, wali kelas, pembimbing, bahkan sebagai kepala sekolah juga kan, pimpinan pesantren juga ikut menasehati, itu tahap kedua. Betul. Kemudian tahap ketiga, manakala terjadi lagi, kita juga memanggil orang tua dalam hal ini begitu, untuk sama-sama dan mengingatkan supaya tidak terjadi lagi begitu. Nah, ketika harus diputuskan begitu kan, ketika orang tua sudah dipanggil dan anak harus dikembalikan, ini yang berat sangat berat begitu. Dilematis ya Pak ya. Iya. Gitu. Ketika anak itu harus dikembalikan begitu. Dari sisi lingkungan di asrama gitu kan, si anak itu melakukan pelanggaran, tapi di luar itu manakala berada di dalam waktu KBM gitu kan, formal secara klasikal di kelas gitu kan, anak itu sebetulnya tidak apa-apa, belajar lancar gitu kan. Betul. Mengikuti proses pembelajaran biasa begitu kan. Bahkan yang sangat memberatkan itu kadang dari sisi akademiknya si anak itu, siswa itu bagus misalnya. Itu semakin dilemanya semakin kuat. Iya, betul. Semakin kuat manakala kita harus mengembalikan proses pendidikannya kepada orang tua. Itu. Ini seperti itu salah satu contohnya. Baik Pak, bisa saya pahami. Jadi ketika menghadapi sebuah kasus seperti itu, untuk penyelesaiannya tidak serta-merta diputuskan ya Pak ya? Iya, tidak serta-merta diputuskan. Ada tidak langsung di tempat gitu ya, ada prosedur tadi ya Pak. Prosedur mendengarkan informasi yang utuhnya seperti apa gitu kan. Kita mendengarkan dari pembimbingnya gitu kan, pembimbing siswa. Dan lainnya, yang lain-lainnya begitu. Nah, Bapak dalam proses pengambilan keputusan yang tadi yang Bapak jelaskan, ada tahapan, ada prosedur begitu ya. Apakah ada seseorang begitu Pak, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang tadi kita bicarakan, kasus dilema etika ini Pak? Tentu ada begitu ya, karena kita ini sekolah yang terintegrasi ya, boarding itu ada sisi nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan di dalam sekolah kita ini gitu kan. Ada pihak dalam hal ini pimpinan pesantren gitu kan. Kalau kita menyebutnya dengan mudir ya. Mudir pesantren begitu. Nah, dalam hal ini saya begitu kan, meskipun memiliki, kalau dari sisi kewenangan ada kewenangan begitu kan untuk memutuskan secara langsung, tapi karena kita ini terintegrasi, dalam hal ini ada pihak ya, sosok mudir itu gitu. Sosok mudir atau pimpinan pesantren itu yang kita anggap bisa membantu. Untuk meringankan solusi terbaiknya seperti apa gitu. Jadi bahkan bisa sharing ya Pak ya. Permasalahan ataupun kebijakan atau keputusan yang harus diambilnya seperti apa gitu. Kadang kalau ada sesuatu yang masih bisa ditolerir begitu kan, selama tidak fatal begitu kan, dalam tanda kutip begitu, tidak fatal, dalam hal ini masukannya dari pihak lain, dalam hal ini mudir itu, misalkan masih bisa dikoreksi, masih bisa dibina begitu kan, dibimbing, itu pernah terjadi seperti itu begitu. Artinya si anak itu tidak jadi dikembalikan proses pendidikannya kepada orang tua, tapi kita bina lebih lanjut gitu kan. Tapi di sisi lain kita
ada pihak yang mempertanyakan kenapa begitu kan tidak ada dikembalikan. Begitu. Ini sudah masuk kategori pelanggaran berat. Gitu kan. Seperti itu. Iya, tapi Bapak meyakini bahwa dengan pembinaan itu bisa berubah. Iya, gitu. Jadi kepentingan muridnya tetap dikedepankan ya Pak ya. Iya. Betul. Iya, ya luar biasa sekali Pak. Dengan di boarding yang tentu permasalahannya lebih kompleks ya Pak dibanding dengan sekolah reguler karena 24 jam ya tentu ya. Sekalipun mereka tidak belajar kan sampai siang gitu kan KBM secara klasikal, tapi mereka di sore hari, malam hari bahkan sampai pagi lagi sesungguhnya mereka juga masih dalam proses belajar. Pembelajaran betul. 24 jam iya betul. Disini, terawasi dan ada potensi-potensi permasalahan ya Pak. Pasti gitu kan. Iya betul. Pasti muncul itu karena mereka 24 jam hadir di sini. Begitu. Iya betul, luar biasa sekali. Ya tentu Bapak. Nah Bapak dari yang tadi kita saya simak yang Bapak sampaikan begitu, apakah ada pembelajaran penting nih dari pengalaman Bapak pada saat proses pengambilan keputusan terkait dilema etika ini Pak? Pembelajaran penting tentu pasti sangat banyak. Pembelajaran atau hikmah yang kita petik begitu. Betul. Dari permasalahan yang muncul sampai kepada kita harus dihadapkan untuk mengambil kebijakan begitu. Tentu hikmahnya diantaranya pembelajaran dari sesuatu yang dilematis itu ya, dilematis istilahnya etika itu. Ya diantaranya kita harus lebih berhati-hati begitu. Betul. Berhati-hati dalam hal mengawal siswa itu dari sisi etika begitu. Sisi etika. Karena tidak cukup kita mengawal dari sisi kognisinya saja begitu. Kalau dari sisi kognisi saya kira semua pihak mungkin ya, semua pihak bisa menggenjot itu gitu. Tapi dengan kehati-hatian, keluasan kita untuk bisa mengawal dari sisi etika itu ya, akhlak itu mungkin ya, perlu porsinya yang lebih dibesarkan. Jadi penguatan karakter nih Pak ya. Penguatan karakter yang harus lebih kuat. Sehingga nanti akan berimbas kepada penguatan yang lainnya. Dari kognitifnya juga mungkin akan kuat manakala karakternya kuat begitu. Termasuk psikomotornya juga akan kuat begitu. Artinya ada rem lah. Ada betul. Rem, ada kontrol dari siswa begitu. Dalam hal pengembangan dirinya begitu. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ini, alhamdulillah apa yang ingin saya ketahui ya. Dari proses Bapak, keseharian Bapak mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, alhamdulillah sudah saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa, pembelajaran penting hari ini. Terima kasih sekali lagi atas segala ilmu dan pencerahannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya yang masih terus sedang belajar, Bapak. Sharing saja barangkali. Iya, baik. Bukan sesuatu yang terbaik barangkali. Alhamdulillah sangat luar biasa. Dan mungkin tugasnya lancar, Bu. Amin, amin. Baru sampai 7, Bu ya. Iya. Ini modul ke-7. Ya, ya. 3 modul lagi barangkali. Iya, 3 modul lagi. Semoga bisa selesai. Dan tuntas. Amin, amin. Terus diberikan kesehatan. Amin, amin. Ya, terima kasih. Doa yang sama, semoga sekolah ini semakin maju. Anak-anak yang dihasilkan adalah anak-anak yang luar biasa, yang bisa membawa negeri ini jauh lebih baik. Terima kasih sekali lagi, berkah untuk semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.